kita membicarakan terkait dengan kebijakan penanggulangan darurat dalam event olahraga. Jadi saya tidak spesifik menampilkan tentang kesehatan nih Bu Uke, karena kan ini personal undangannya ya. Tapi ini kena pengalaman kita bersama juga ya. Saya membidangi untuk event internasional di bidang kesehatan. Jadi semua apa yang pernah kita lakukan itu coba kita jabarkan, dan peran-peran dari teman-teman dari perawat gawat darurat ya, khususnya Gabi ini sangat penting dan sangat relevan ya untuk melakukan tindakan di lapangan. Jadi ini kita bicara adalah tetap manajemen penanganan di lapangannya apa harus dibutuhkan gitu. Tidak sekedar kita mampu untuk melakukan tindakan, tidak. Tapi seorang perawat darurat di event olahraga itu dia harus mampu melakukan membaca semua situasi yang ada, mulai dari persiapan ya. Ini jadi saya coba mengambil overview bagaimana perencanaan fasilitas kesehatan kita di lapangan itu. Apakah sudah sesuai yang sudah kita rencanakan? Kemudian bagaimana penyiapannya ya? Kemudian sumber daya manusia yang kita siapkan apakah sudah sesuai? Apakah sesuai dengan kebutuhan? Atau apalagi yang perlu kita tambahkan? Kemudian nanti juga alur rujukan. Ini juga sangat penting ya. Jadi kedaruratan itu ketika di lapangan, apakah kita siap untuk melakukan rujukannya, dan kesiapan rumah sakitnya, apa kita sudah bisa kontak rumah sakitnya, apa rumah sakit sudah menyiapkan fasilitas dan sebagainya. Nanti beberapa penutup ini coba saya sampaikan poin-poin yang mungkin menjadi catatan kita bersama ya untuk teman-teman IGABI. Jadi ini saya tidak bicara dengan teknis bagaimana melakukan CPR, berarti tidak. Itu nanti teknisnya Dr. Adi lah yang jagonya ya, atau nanti Bu Nus Aselia ya, yang memang ahlinya. Cuman saya bicara konsep manajemen event olahraga untuk fasilitas kesehatan di event olahraga. Pertama ini, ya ini ada dua kejadian. Yang pertama kejadian yang cukup gempar itu adalah tahun 2022 ya, 1 Oktober 2022, di mana terjadi tragedi Kanjuruhan ya. Data terakhir itu saya baca Wikipedia itu sebanyak 135 orang yang meninggal. Ya, ini yang perlu juga kita perhatikan adalah ternyata yang meninggal itu tidak semua orang dewasa, ada anak-anak juga, ya. Ada anak-anak umur 9 tahun ke bawah. Saya nggak tahu pasti berapa umur, tapi satu orang ada anak di bawah 9 tahun. Kemudian ada remaja, ya. Itu lebih banyak ya, 10-19 tahun itu banyak remaja gitu. Jadi kalau kita katakan anak itu kan 17 tahun ke bawah ya. Nah, ini jadi ini 17 orang itu lebih banyak itu remaja, bukan orang dewasa malah. Jadi ini menjadi perhatian kita juga, terutama penyiapan dari ini peralatan gitu. Ya. Misalnya kalau mungkin kalau orang dewasa juga beda mungkin ya. Kalau apalagi ya, apa alat apa namanya, kalau misalnya perlu dilakukan infus di tempat, mungkin ukuran jarum infusnya juga harus kita siap untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kita menjadi catatan kita ya, dengan apa namanya usia yang terjadi cedera maupun yang meninggal, ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita siapkan di lapangan nantinya. Itu yang menjadi salah satu poin yang perlu kita perhatikan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, nah, untuk antisipasi. Kemudian yang terakhir di tanggal 30 Juni kemarin ya, ini juga menjadi berita besar juga ya. Seorang pebulu tangkis yang memang dia masih muda, tentunya sehat lah, kita bayangkan sehat, mengerti kata dia bisa melakukan aktivitas olahraga yang high speed ya. Untuk olahraga bulu tangkis itu termasuk high speed ya, yang tiba-tiba mengalami kolaps, dan banyak berita menyatakan ada keterlambatan penanganan di lapangannya. Ada juga bilang itu karena ada prosedur dari pertandingan yang belum bisa menyesuaikan dengan kondisi cipta, banyak hal lah yang perlu menjadi catatan sehingga dia mengalami meninggal ya. Ya, kita juga masih belum dapat info apakah meninggalnya itu memang pas di rumah sakit atau di perjalanan. Ini juga perlu sebenarnya kita pelajari lebih lanjut. Tapi setidaknya kita melihat bahwasanya resiko meninggal seorang atlet itu sangat sensitif, artinya bisa saja terjadi ya. Dari data yang kita lihat ya, berita di CNBC itu disebutkan bahwasanya beberapa cabang olahraga itu bisa menyebabkan meninggal, terutama kecelakaan akibat mungkin tabrakan ya, pertandingan ya, seperti
apa namanya pembalap MotoGP, F1 dan sebagainya itu sangat-sangat apa namanya riskan ya. Jadi teman-teman juga yang akan menjadi tim kesehatan nantinya di setiap event, kalau ada event-event yang risiko tinggi cedera ya kecelakaan itu juga akan risiko tinggi akan kematian. Ini juga harus antisipasi. Kemudian untuk cabang olahraganya yang sering kematian itu kena serangan jantung ya. Kemarin juga yang di apa eh, atlet Cina itu kan serangan jantung ya, apanya diagnosa sementara yang bisa kita tahu serangan jantung. Kemudian juga pernah atlet sepak bola juga yang tiba-tiba kolas di lapangan juga itu kena serangan jantung ya, dan sebagainya. Jadi memang serangan jantung ini juga itu menjadi salah satu yang eh, kemungkinan penyebab kematian yang cukup besar pada petarung olahraga, termasuk juga pelari ya. Jadi ini juga ada data sebenarnya ada juga pelari yang pada saat apa namanya lari dia jatuh yang meninggal di lapangan. Nah ini juga sering terjadi ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. Kemudian Bapak sekalian, sebenarnya untuk kesehatan olahraga ini itu bagian dari perencanaan dari secara global. Artinya memang bagaimana kita bisa untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat kita ya, yang di tahun 2025 itu ada 10% itu yang melakukan aktivitas ya cukup sedikit ya. Diharapkan di tahun 2030 itu ada peningkatan menjadi 12%. Jadi artinya memang eh, kegiatan olahraga ini bagian dari program secara global gitu ya. Mana kita mengupayakan adanya aktivitas dari masyarakat, individu, dan sistem itu memang didorong untuk melakukan olahraga. Jadi itu tuh pertandingan olahraga yang ada saat ini itu bagian dari proses tersebut ya. Kemudian secara nasional ya, kita juga ada kebijakan untuk mendukung peningkatan untuk olahraga ini. Salah satu adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 ya tentang desain besar olahraga nasional. Ya, di mana diharapkan adanya partisipasi ya dari masyarakat untuk aktif berolahraga. Ya ini jadi pertandingan olahraga tadi baik itu prestasional maupun rekreasional tadi ya itu merupakan bagian dari ini mendukung Perpres 86 ini ya. Jadi kita dorong masyarakat itu mencintai olahraga ya untuk beraktivitas gitu. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kebugaran jasmani ya secara meninggal dengan baik. Kemudian pelayanan kesehatan event olahraga juga ini diusahakan dibuat ya dengan baik pula gitu. Jadi ketika masyarakat sudah eh, memiliki animo besar untuk olahraga, fasilitas kesehatan untuk di olahraga juga harus kita siapkan dengan baik ya. Jadi itu seperti misalnya ada acara kegiatan eh, Car Free Day ya. Car Free Day itu kan sudah hampir semua daerah sudah membuatnya ya. Kalau di Jakarta ini eh, sudah setiap hari Minggu ya, di nggak salah di Sudirman ada Car Free Day. Nah, itu juga harus disiapkan fasilitas olahraga, fasilitas kesehatannya gitu. Karena bisa saja itu orang yang ke sana itu olahraga, dia hanya sekedar untuk seperti FOMO gitu, hanya keinginan dia tuh melihat momen yang ramai gitu. Padahal dia tidak begitu sehat, bisa jadi seperti itu ya. Dan yang terakhir juga kita siapkan untuk olahraga profesional adalah fasilitas doping. Ini juga mendukung untuk agar begitu olahraga kita ini berkualitas dan diakui oleh dunia. Gitu, ya. Kemudian beberapa hal yang perlu disiapkan untuk kebijakan ini terkait menyusun standar pelayanan minimalnya ya. Kemudian juga melakukan pembinaan dan bimbingan teknis ya untuk pelayanan kesehatan khususnya di bidang olahraga ya, seperti itu. Kemudian beberapa dasar hukum, ini untuk diketahui saja beberapa hal yang bisa kita pelajari ataupun kita sebagai bahan bacaan terkait dengan untuk kebijakan olahraga di ini, khususnya untuk olahraga, ya. Pertama, terkait dengan pelayanan publik, ya ini kan kita melayani masyarakat ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita pelajari bagaimana melayani publik dengan baik ya, supaya masyarakat komplainnya itu bisa kita minisir. Kemudian tentang kepemudaan, keolahragaan, undang-undang yang terbaru ya nomor 17 tahun 2007 tentang kesehatan. Selanjutnya juga ada PP 50 tentang penerapan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Jadi atlet itu digolongkan sebagai pekerja ya. Jadi makanya pada saat pertandingan event itu
itu atlet itu diberikan jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Kesehatan tuh tidak menjamin karena mereka bukan sakit karena faktor-faktor yang memang eh, gangguan fisik secara historis, tapi itu terjadi pada satu momen gitu. Jadi ini dimasukkan dalam jaminan khusus yaitu jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Ya, contoh di PON nanti itu PON itu penjaminan BPJS Ketenagakerjaan ya untuk PON nanti di Aceh dan Sumut yang disampaikan Pak Welas tadi. Kemudian sebentar lagi ya bulan Juli ini ada acara Pocari Sweet Run ya 21 Juli ya. Kebetulan saya baru dari Bandung untuk melakukan survei lapangan bersama tim Dinkes. Itu penjamin kesehatan adalah Astralife. Ya. Jadi oleh panitia penyelenggara itu ketika orang mendaftar registrasi yang membayar sekalian dibayarkan jaminan kesehatannya. Jadi ketika terjadi cedera dan sebagainya nanti ada penjaminnya ya. Nah, jadi si atlet ya atau si peserta ini tidak membayar lagi karena sudah dijamin oleh asuransi tertentu. Nah, ini juga salah satu upaya kita untuk apa namanya menjamin kesehatan keolahragaan tersebut. Kemudian juga ada untuk kedaruratan yang kita punya peraturan tentang penanganan krisis kesehatan ya Permenkes 75 2019. Kemudian juga ada peraturan tentang penanggulangan darurat terpadu ya ini nomor 19 tahun 2016. Kemudian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Fasiankes ya ini 52 tahun 2018 ini juga kita perhatikan untuk kita sebagai petugas ya. Jadi yang ada ini baru adalah keselamatan kerja di Fasiankes. Tapi kalau di Prafasiankes ya biasanya kalau tindakan kelautan di event olahraga itu banyak fasilitas kesehatan itu di Prafasiankes ya di pos kesehatan, di medical center itu di Prafasiankes juga kita perhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman penanganan evakuasi medik ya, di mana kita melakukan evakuasi pasien dan terakhir ada keputusan Menteri Kesehatan tentang pedoman nasional penanganan krisis kesehatan. Ya, ini saya kira perubahan dari PMK 75 ya ke PMK 1902. Ibu sekalian, saat ini yang ada pedomannya yang sudah dibuat untuk event olahraga yaitu di penanganan kesehatan, pedoman fasilitas kesehatan pada event sepak bola ya. Kalau judul aslinya prosedur penyiapan pelayanan kedaruratan medis untuk mengantisipasi insiden korban massal pada kegiatan olahraga prestasi sepak bola. Ya, kalau saya lihat ini tidak hanya mungkin hanya kedaruratan, non kedaruratan juga kita harus bantu ya seperti itu. Jadi dalam pelaksanaannya ya, jadi setiap penyelenggaraan event olahraga ya khususnya untuk sepak bola ini itu harus dilakukan penilaian risiko kesehatannya. Jadi salah satu keberhasilan penanganan darurat itu adalah kita harus merencanakan bagaimana konsep penyediaan fasilitas kesehatan nantinya ketika olahraga ini berlangsung. Mulai dari penyiapan untuk fasilitas atletnya, kemudian untuk official, masuk untuk wasit, untuk kemudian juga penonton yang akan menghadiri. Ini benar-benar harus disiapkan dengan baik sehingga kita terjadi darurat kita sudah siap. Ya, ini untuk penilaian ini tentunya ada apa namanya satu rekomendasi ya. Jadi kalau dia eventnya skala nasional internasional, ini sebagai penanggung jawabnya itu biasanya di Kementerian Kesehatan ya akan melakukan rekomendasi apakah ini bisa diperbolehkan untuk dilaksanakan atau tidak. Tapi setelah kita nilai ya nilai dari persiapan penyelenggara untuk melaksanakan event tersebut ya khususnya untuk persiapan pelayanan kesehatannya. Kemudian di provinsi ya untuk kegiatan event-event di provinsi, Dinkes provinsi juga melaksanakan penilaian ya dan selanjutnya kalau di kabupaten kota juga di kabupaten kota yang kita harapkan dengan penilaian tersebut. Oleh standar kompetensi ya untuk tenaga ini yang untuk sepak bola dulu ya yang coba saya kutip ya. Untuk dokter emergensinya di sini diharapkan ada dokter SPM ya spesialis emergensi medik atau dokter anestesi. Kemudian untuk dokter umumnya dokter yang memiliki sertifikasi advanced cardiac life support atau advanced traumatic life support. Jadi memang ACES atrasnya sudah masih berlaku. Nah, ini yang kita harapkan supaya nanti ada tindakan kedaruratan dia memang bersertifikasi. Termasuk juga perawatnya ya. Perawatnya memiliki sertifikasi
PCTLS yang masih berlaku ya. Jadi sudah untuk melakukan tindakan yang diperlukan di lapangan. Supir ambulan, ya, diharapkan juga ada memiliki kompetensi untuk BHD-nya ya. Kemudian bila ada menunjuk relawan, juga di pelatihan untuk BHD dan juga tenaga pendukung lainnya. Jadi ini yang spesifikasi ketenagaan dibutuhkan ketika ada event sepak bola. Ini yang sudah ada regulasinya. Saya kira juga untuk event olahraga lainnya ini bisa mengikuti ini ya. Walaupun kalau saya lihat belum bisa memenuhi secara 100% karena memang banyak juga teman-teman dari tenaga kesehatan atau tenaga medis itu yang sertifikasi sudah kadaluarsa. Ini bagaimana? Nah, ini juga perlu kebijakan ya dari penyelenggara ya. Apakah memang dibuat terus latihannya eh, berulang atau ada penyegaran yang bisa untuk mengagri sertifikasinya. Ini juga perlu perlu menjadi pembahasan bersama. Kemudian kita masuk ke bagian kedua ya, pembahasan perencanaan fasilitas kesehatan di olahraga. Ini salah satu hal penting juga ketika kita menyiapkan untuk penanganan kedaruratan. Pertama tujuannya dulu ya. Tujuan penyelenggaraan event olahraga ini untuk kesehatannya adalah bagaimana kita bisa mendukung kesuksesan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal ya. Jadi penyelenggaraan event itu kita usahakan juga pelayanan kesehatan bisa terselenggara dengan optimal juga ya. Kemudian tujuan khususnya tersedia upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif. Jadi di sini ya kita harapkan juga seluruh stakeholder ya, termasuk peserta, kemudian juga atlet ya, ofisial, penonton itu mereka juga terinformasi ya, terpromosikan dan mereka sudah mempunyai apa namanya kemauan untuk melakukan pencegahan preventifnya. Jadi ini juga harus kita siapkan mungkin brosur-brosur, kemudian juga kita siapkan apa namanya protokol kesehatan ya, apalagi pada saat COVID ini juga perlu kita sampaikan ke semua orang yang terlibat dalam event olahraga tersebut ya. Kemudian juga kuratif, rehabilitatif ya, ini juga harus kita siapkan baik itu di lokasi kegiatan, di venue maupun pada saat evakuasi dan pada saat juga ketika di rumah sakit ya untuk rehabilitatifnya sampai rehabilitatif. Kemudian tersedia fasilitas kesehatan perawatan di setiap arena event baik bagi atlet, undangan ofisial dan sebagainya juga teratasinya dengan cepat masalah kesehatan pada kondisi kedaruratan yang timbul pada atlet khususnya apabila terjadi kecelakaan dalam pertandingan. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi tim medis yang di lapangan itu juga itu sangat krusial untuk melakukan tindakan ya. Kemudian terwujudnya sistem rujukan dan evakuasi dari lokasi event ke rumah sakit rujukan antar vaskes ya. Ini kita harus pastikan ya jarak dan waktu evakuasi itu kalau bisa memang di bawah dari golden period yang sudah tentukan ya. Semakin cepat tuh evakuasinya semakin bagus ya. Kemudian kesiapan rumah sakit ya ketika akan menerima pasien yang dirujuk pada kondisi kedaruratan serta perawatan lanjutnya ya. Ini disiapkan fasilitas di rumah sakit. Kemudian penilaian risiko event olahraga nih, jadi untuk event olahraga itu kita nilai dulu apa yang harus kita siapkan ya sebelum kita melakukan pelayanannya. Karena ini adalah kunci utama adalah penilaian risiko. Karena rekomendasi pelayanan kesehatan dikeluarkan kalau kita bisa melakukan penilaian risiko tersebut. Pertama, potensi-potensi bisa kita lihat mungkin dari dalam acaranya ya. Kalau dia acaranya cukup panjang, kita pastikan ada shift jaga 2-3 kali per hari ya. Kemudian kita juga upayakan tim medis itu hadir 1 jam sebelum pelaksanaan kegiatan dan dia pulang 1 jam setelah event selesai. Termasuk orang sudah pada keluar. Event selesai itu bukan berarti pertandingannya, artinya termasuk pas bubaran semua penonton selesai baru dia bisa meninggalkan lapangan tempat acara. Jadi tim medis ini juga mempunyai waktu-waktu yang harus dipatuhi. Ya, jadi ini kita usahakan juga untuk tim medis ya bertugas sesuai shift dan juga waktu istirahatnya. Ya, jadi jangan sampai nanti dia jam waktu shiftnya tuh pagi sampai sore gitu ya. Itu kita usahakan kalau dia acara sampai sore ya kita boleh minimal dua shift ya. Kalau dia sampai malam atau dia harus 24 jam ya, itu kita buat 3 shift ya. Seperti pelayanan di
pasienkes atau di rumah sakit. Kemudian kalau penanganan cedera manual ya, jadi personil yang mampu angkat dan bawa pasien ini juga kita misalnya untuk tim-tim medis yang disiapkan itu yang mempunyai apa ya kemampuan untuk melakukan apa nama kekuatan yang cukup baik lah. Artinya ketika ada pasien harus digotong dengan cepat ya dengan itu mereka harus mampu ya. Jadi ini harus dilakukan latihan keterampilan angkat-angkutnya bagi si tim medisnya, menyediakan alat bantu pengangkutan ya bila diperlukan, memasukkan ke dalam pengarahan singkat. Jadi ini ketika itu juga perlu dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada tim medis yang akan menangani penanganan pasien yang cedera. Kemudian kompetensi dan pelatihan ya, potensi risikonya termasuk sini petugas tim medis memahami prosedur penanganan medis. Jadi ada SOP-nya ada dan bisa benar-benar mereka laksanakan SOP, memiliki keterampilan keahlian yang dibutuhkan. Ya, jadi sesuai dengan lokasi kegiatan atau apa namanya fasilitas yang disiapkan itu kompetensi dan keterampilan si tim medis juga harus benar disiapkan. Ini terkait dengan pelatihan tim medis event, tim medis bertugas memahami rencana kontingensi di venue. Jadi juga tim medis tidak hanya sekedar datang, hadir, melihat pasien, tapi dia juga sudah mempunyai pemikirannya bila terjadi kejadian yang massal, ya bencana besar, krisis kesehatan, apa yang harus dilakukan? Setiap tim medis semestinya sudah punya konsep itu dalam benaknya atau dalam pemikirannya, atau sudah diberikan pemahaman ya. Jadi ini kontingensi sangat penting. Kemudian semua tim medis terregistrasi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi tim medis yang ditunjuk ini memang harus ada akreditasinya, ya harus dia terdaftar. Kalau kita tuh ketika ada event-event internasional, terutama ya apalagi dihadiri oleh kepala negara itu wajib itu tim medis itu dia didaftarkan mulai dari apa namanya profesi, nama profesi sampai apa namanya izin praktek dan sebagainya, dan dia akan diberikan ID card ya, ID card khusus, apalagi dia di fasilitas kesehatan yang satu ya, dia itu diberikan ID card yang memang hanya di wilayah itu saja yang diboleh apa namanya diakses ya, tidak sembarangan orang bisa masuk. Kemudian akses tim medis seluruh area dan venue ya, ini pembatasan akses tidak dimungkinkan pada saat respon cepat medis dibutuhkan. Nah, ini yang nomor 4 ini yang menjadi dilema pada saat kejadian yang atlet Cina itu. Ya, ada bilang dari apa namanya panitia penyelenggara atau wasit pertandingan masih tidak ada apa namanya izin ataupun akses yang boleh dia langsung ke si atlet. Itu kita masih belum lihat apa secara detail itu di mana letak keterlambatannya. Karena memang kalau teman-teman udah lihat videonya itu ada sekitar 30-40 detik itu memang tidak dilakukan apa-apa ya pas ya si atlet itu terbaring. Nah, ini yang masih dipelajari apakah memang standar dalam suatu event itu pertandingan olahraga tim medis ya boleh masuk kalau sudah izin dari apa namanya pengawas pertandingan ya, atau dokter pertandingan ya, atau wasit pertandingan. Jadi nggak bisa tiba-tiba ada kejadian langsung masuk, nggak boleh. Harus ada izinnya atau ada aba-aba dulu, perintah dulu ya, baru boleh masuk itu ke dalam satu area pertandingan. Kemudian jumlah yang sesuai untuk tim medis dan ambulan diberi akses untuk seluruh area. Jadi ini juga harus jelas, ya tim medis dan ambulan kita bisa masuk ke suatu area pertandingan. Tim medis lapangan mendapatkan akses sesuai dengan area tugasnya. Jadi tadi ya, dengan memberikan ID card-nya. Kemudian posisi ambulan menjemput pasien dan area parkir ambulannya dipastikan ya. Ini juga penilaian yang harus disiapkan. Kalau saya itu ketika melihat suatu survei lapangan itu ambulan itu harus parkirnya itu dekat dengan area penjemputan pasien di pintu keluar gedung atau pintu keluar apa namanya ruang klinik ya. Jadi ketika nanti ambulannya itu mau menjemput pasien, dia berada bisa di lobinya atau itu mudah untuk dijangkau di lobinya. Dan ketika dia keluar ke area gedung ataupun ke area tempat kegiatan itu juga harus mudah, tidak terhalang oleh hambatan misalnya orang atau kendaraan lainnya ya. Ini harus kita pelajari semua ya ketika melakukan survei. Ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan respon time ya. Jadi tidak ada keterlambatan ya, kita minimalisir keterlambatan.
Kemudian juga kemudahan ambulan pada titik penjemputan yang telah tentukan, perlu dipertimbangkan kendaraan cadangan. Nah, ini juga kita terutama pada event-event yang seperti lari itu kan banyak itu ya, apa namanya, rutenya panjang ya. Kalau maraton sampai 2 kilo malah itu, atau kalau maraton sampai 1 kilo itu beberapa titik diberikan ambulan. Jadi ada ambulan cadangan yang disiapkan. Ketika nanti satu titik ambulan harus bergerak untuk mengevakuasi pasien, dia ada ambulan cadangan untuk mengisi titik yang kosong itu. Nah, ini yang perlu juga perhatikan ya. Kemudian juga pengarahan tim medis yang kurang memadai, ini juga tetap ya, setiap melakukan event olahraga itu tim medis kita harus briefing ya, briefing harian. Ini perlu untuk memastikan bahwa saya tim medis itu siap untuk melakukan eh, kegiatan ataupun tindakan diperlukan pada saat dia lagi sedang bertugas. Kemudian selanjutnya kesiapan penanganan kedaruratan di event olahraga ini masih dalam proses penyiapan ya, bukan tindak penyiapan. Pertama, prosedur bagaimana dan kapan mengakses masuk ke dalam pertandingan. Jadi ini semua tim medis yang sebagai tim medis event olahraga harus mengetahui aturan-aturan kapan dia boleh masuk suatu lapang pertandingan. Ya, jadi kita tuh harus tahu gitu, jangan nanti kita ditunggu apa namanya ya, kalau semua tim medis yang bertugas tuh punya pemahaman itu, punya pengetahuan itu. Kemudian prosedur penanganan kedaruratan dan evakuasi di lapangan pertandingan terhadap pada kasus henti jantung, cedera mengancam nyawa dan kematian. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus di lapangan, apa yang harus dilakukan? Dan tindakan saya kira secara teknikal medis, saya kira teman-teman dari Gabi sudah pengalaman lah ya. Tapi kita juga terus penguatan kompetensinya ya. Kemudian kalau dia misalnya sudah mengancam nyawa, apa harus dilakukan? Kalau meninggal di lapangan apa harus dilakukan, kita sudah tahu gitu. Jadi kita paham apa harus dilakukan di situ ya. Prosedur itu kalau bisa diatur dalam SOP ya. Kemudian pelatihan skenario medis harian, jadi ya sama ada pelatihan skenario medis harian yang tadi briefing tadi secara setiap kita sebelum melakukan tugas, ya 1 jam sebelum nanti datang kita ya, briefing dulu, briefing semua tim medis, apa yang harus kita siapkan, mungkin dari peralatan, kemudian juga apa namanya, melihat lapangan dan sebagainya. Ini sama-sama harus kita lakukan satu tim ya di lokasi kegiatan. Protokol penanganan kedaruratan di medical center atlet ya, jadi itu juga eh, medical station atau medical center untuk penanganan atlet juga harus disiapkan dengan baik ya. Ini juga timnya juga harus benar-benar mampu untuk melakukan tindakan kedaruratan. Kemudian jalur keluar dari lapangan pertandingan ke medical center, tempat pertandingan atau langsung ke ambulan. Jadi dari lokasi tempat pertandingan ya, lapangan pertandingan ke medical center ke ambulan itu kita harus tahu tuh jalurnya sudah kita pastikan ya. Dan biasanya saya kalau masuk ke lapangan itu saya minta ke panitia penyelenggara, tolong akses ini minimalisir hambatan karena ini nanti jalur untuk pasien kalau merujuk ke lokasi ruang klinik atau medical center di lapangan, di venue ataupun ini jalur ke ambulannya. Ya ini tolong jangan ada hambatan. Kita harus formkan ya teman-teman sebagai tim medis itu ya untuk meyakinkan ini harus bisa. Kemudian lokasi ambulans saat transportasi evakuasi tadi sudah saya jelaskan, dan lokasi defibrilator ID tadi ya, kasus-kasus henti jantung cukup tinggi ya, ini kita harus pastikan untuk olahraga yang high speed ya, yang endurance yang tinggi itu kita kalau bisa upayakan ada AED ya, tadi kasus-kasus henti jantung itu ya bisa kita lakukan. Dan teman-teman di tim medikal itu harus punya keberanian untuk melakukan eh, apa namanya AED tersebut. Kadang-kadang pengguna AED ini kan tidak apa namanya jarang digunakan ya. Tapi kalau kita sebagai tim medikal kedaruratan itu harus punya keyakinan yang terutama. Kemudian kesiapan penanganan medis ya, untuk Garota Event memahami peraturan dan regulasi khusus olahraga tentang ya. Jadi kita juga selain memahami tentang bagaimana penanganan secara kedaruratan, kita juga harus mengetahui tentang peraturan-peraturan regulasi di olahraga tersebut. Ya, mulai penarikan medisnya, ya kapan dan bagaimana. Tadi ya kalau misalnya
apakah tim medis sudah bisa bubar atau tidak ini, kemudian kapan kita bisa istirahat, itu harus kita pahami secara regulasi keolahragaan. Kemudian kembali bermain ya, untuk misalnya atlet yang sudah kita tangani, kapan dia boleh main atau kapan dia tidak boleh bermain. Siapa yang boleh menentukan itu? Dia bermain atau tidak gitu. Jadi tidak semua tim medis boleh menyatakan pemain ini boleh atau tidak atau tidak dia bermain. Karena ada apa ya, dokter pertandingan yang sudah ditunjuk oleh biasanya cabang pengurus cabang olahraga ya sebagai penentu si atlet boleh atau tidak melanjutkan pertandingan. Kemudian bila ada cedera gegar otak, penyakit menular, tumpahan darah atau cara medis di lapangan mainan, ini juga kita harus pahami regulasi keolahragaan bila ini terjadi. Kemudian jangan lupa juga ya untuk penyelesaian rekam medik, termasuk menjaga kerahasiaan medis dan juga informasi medis atlet satu pintu. Jadi jangan sampai kita ya mempublikasi ataupun menginformasikan kondisi medis pasien yang kita tangani. Itu sangat tidak dibenarkan. Kita working by silent. Jadi kita bekerja tapi diam. Kita nggak boleh ngomong ke orang lain. Kita hanya ke tim aja untuk melakukan tindakan. Tapi nggak boleh misalnya sekarang publish ke sosmed sebagainya, itu sangat diharamkan lah kalau kita bilang, karena informasi kondisi medis hanya boleh diberikan oleh yang berwenang ya, oleh petugas yang ditunjuk yang berwenang ya, apakah nanti kementerian terkait atau penyelenggara dan sebagainya. Jadi ini tidak boleh anti medis ya. Kemudian prosedur komunikasi ya, ini harus kita pahami eh, dengan ambulans, dengan manajer medis di tempat kejadian, dengan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, kemudian juga dengan relawan ya, dan juga penyelenggara. Ini kita juga sudah pastikan ini sudah kita mempunyai prosedur komunikasi yang baik dan mudah untuk melakukan komunikasinya. Selanjutnya untuk penyiapan kesehatan olahraga ini ya, mulai dari penyiapan sarana, sumber daya, evakuasi, dan masih rujukan ya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tugas nanti penyelenggara ya untuk menyiapkannya. Tapi kita sebagai tim medis harus memastikan semua kebutuhan ini sudah terpenuhi dengan baik ya. Terutama nanti ini kerjasama kita dengan Chief Medical Officer ataupun Medical Director-nya ya. Apakah ruang kliniknya ini sudah sesuai dari ukurannya, dari kecahayaan lampunya dan sebagainya. Kemudian peralatan yang kita butuhkan untuk tindakan kegiatan ini sudah tersedia dengan baik. Obat-obatan mediknya untuk emergensi maupun non emergensi sudah tersedia. Ya, kemudian dokter spesialis, kemudian dokter umum, perawat emergensi, kemudian tenaga dan sebagainya kita siapkan. Termasuk evakuasi ya, baik itu ambulans advance, kemudian ambulasan transport, ini harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan bila ada event-event olahraga yang di air, kita juga harus pastikan ada untuk bot untuk evakuasi. Kemudian kalau dia jarak antara lokasi kegiatan dengan rumah sakit rujukan cukup jauh, siapkan evakuasi udara dan sebagainya. Ya, kemudian rumah sakit rujukan secara regional maupun yang utama. Ini lokasi jenis fasilitas kesehatan di olahraga ya, mulai dari kalau dia di tempat kegiatan ya pada saat pertandingan. Jadi itu kita biasanya kita siapkan mini ICU kalau dia ada tamu VIP atau VIP ya. Jadi kalau tamu-tamu penting juga kita siapkan ya fasilitas olahraganya. Kemudian tim medis di field player ya untuk tim medis di lapangan yang biasa di tepi lapangan ini. Kemudian medical center ya untuk menerima pasien-pasien atau atlet dari tempat lapangan ke ruang kliniknya medical centernya. Kemudian klinik pos kesehatan biasanya untuk penonton ya, baik itu di dalam maupun di luar ya. Kalau seperti pertandingan yang jumlah penontonnya banyak, nah ini juga kita pastikan tim medis, tim klinik dan kesehatan juga mencukupi ya. Seperti stadion olahraga bola itu kan sampai puluhan ribu ya, ada 50-60 ribu ya. Nah itu juga klinik-klinik yang di pos kesehatan di stadion maupun di luar stadion itu disiapkan. Kemudian tim medis mobile ya, ini juga kita siapkan yang keliling ke area venue pertandingan. Kemudian stadion latihan ya, ini juga penting pos kesehatan disiapkan ya, baik itu yang sifat statis, ada tendanya atau cukup ambulan dengan tim medisnya yang siap melakukan tindakan dan untuk pergerakan evakuasi.
Jangan lupa juga untuk hotel Wisma yang ditempati oleh atlet, ya. Ini juga ada kliniknya 24 jam dan juga tim medis mobile ambulan. Dan jangan lupa juga adalah bandara, airport, ya, kedatangan dan kepulangan atlet official. Ini kita juga harus notif, ya, kita ingatkan atau kita kerjasama dengan pertama otoritas bandara, kemudian juga tim kita di klinik bandara ada BKK, ya, Balai Kementerian Kesehatan, ya, dulu KKP, ya. Kemudian juga bila perlu ada pos kesehatan tambahan, ya ini tergantung dari kesediaan apa namanya panitianya, ya, untuk memberikan tambahan pos kesehatan dan ambulans, ya, bila ada yang perlu dievakuasi ke rumah sakit. Ini beberapa fasilitas kesehatan yang ada di waktu PON 20, ya, di Papua yang kita lakukan monitoring, ya. Jadi usahakan ini untuk sebelah kiri atas ini adalah mini ICU untuk VVIP waktu itu pas pembukaan, ya. Nah, ini untuk klinik, ya, di pertandingan olahraga renang itu nggak salah. Kemudian beberapa ini di klinik di cabang olahraga panjat tebing, ya, waktu itu kita kunjungi. Ini jangan lupa oksigen, kemudian lemari obat dan sebagainya dipersiapkan dengan baik. Medical emergency kit, ya, pastikan emergency kita itu lengkap, ya, peralatan dan obatannya, ya. Kemudian juga untuk apa namanya, nih, ini adalah klinik di pertandingan balap motor, ya, atau di PON Papua. Jadi di sini memang kita lihat cukup banyak cedera yang terjadi di situ. Kemudian sumber daya manusia, ya, ini beberapa hal yang perlu diingatkan Bapak sekalian. Pertama, pemilihan tim medis yang ditugaskan, ya. Pastikan tim medis yang tugas itu memiliki riwayat kesehatan baik, ya. Jangan sampai nanti dia ditugaskan malah menjadi masalah. Dia pula yang sakit, gitu, ya. Ini kita pastikan memiliki kendala kesehatan yang bertugas itu dia kondisi sehat, ya, benar-benar sehat, ya. Dan untuk wanita, ya, jangan ada yang tanda kutip, ya, yang hamil. Nah, ini kalau dia hamil, ya, kalau bisa tidak dipilih lah karena sangat berisiko. Kalau misalnya ada kondisi kedaruratan, dia harus juga melakukan tindakan yang cepat, ya, dengan kondisi kehamilannya. Itu salah satu kalau wanita kalau bisa jangan yang hamil, jangan diikut sertakan. Kecuali memang kita memang tidak lagi pilihan, tapi bisa ditempatkan di area-area yang non emergensi, misalnya klinik di tempat-tempat yang tidak apa namanya tidak terjadi risiko cedera yang cukup tinggi, atau itu alternatif terakhir lah kalau memang harus, ya. Kemudian standar SDM kesehatan tadi, ya, untuk dokter spesialis sesuai kebutuhan pelayanan. Tadi dokter umum dan perawat, ya, tadi sudah disampaikan harus sertifikasi kedaulatannya. Kemudian pelatihan penyegaran penguatan kompetensi kesehatan sebelum ditugaskan ini perlu, ya. Jadi bagus sekalian untuk event-event olahraga yang khususnya, ya, yang memiliki cedera tinggi itu perlu, ya, untuk dilakukan seperti penyegaran pengetahuan kedaruratan, ya, supaya ketika melakukan tugasnya mereka sudah apa namanya memiliki eh, semangat, ya, ataupun pemahaman yang kembali refresh lah untuk melakukan tindakan kedaruratan. Kemudian medis yang memiliki kompetensi dan pengalaman kerja di kedaruratan ditambahkan pada cabang olahraga risiko tinggi cedera, body contact, ya, seperti apa namanya tinju, karate, judo itu risiko cedera, ya, pada tubuh itu sangat tinggi. Kemudian balap motor, balap mobil ini, ya. Jadi untuk teman-teman tim medis yang mempunyai pengalaman yang di kedaruratan itu sebaiknya ditempatkan di area-area seperti ini. Kemudian SDM driver ditambahkan, ya, kalau bisa ada apa mempunyai pengetahuan untuk berdasar, ya. Kemudian juga apoteker dan SDM juga kita perlukan di situ. Ini pembagian silahkan, ya, ini sebagai pengetahuan aja. Kalau kita untuk melihat lokasi pelayanan tadi dokter yang dibutuhkan, ya, ini kebutuhan minimalnya. Jadi diusahakan juga tim medis itu ada istilah chief medical officer atau medical director, ya, untuk satu kegiatan event olahraga, ya. Salah satu contohnya Dokter Radi ini adalah salah satu dia sebagai CMO-nya untuk Mandalika, ya. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap penyiapan seluruh fasilitas kesehatan di situ, ya,
ketersediaannya, kelengkapan dan sebagainya. Beliau yang akan ngecek dan form bosnya itu sudah memenuhi. Dan kita harapkan juga teman-teman harus apa namanya memahami apa namanya konsep tersebut ya, bahwasanya di event olahraga itu ada penanggung jawabnya. Kayak ibaratnya itu kok kepala IGD-nya lah, seperti itu ya. Ini sebagai informasi juga ya, kita sudah mempersiapkan karena kami juga mengawal untuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di PON 21 di Aceh Sumut di tahun 2024 ini, ya rencana tanggal 8 sampai 20 September untuk PON di Aceh Sumut ya. Kita sudah membuat pelatihan tadi ya untuk penyegaran secara daring maupun secara luring ya. Jadi secara daring itu eh, waktu itu diikuti itu sangat antusias ya. Eh, Lebih dari 5.000 orang itu ya. Di Google Form kami terdaftar 11.000 orang. Tapi semuanya nggak bisa masuk ya karena Zoom-nya itu hanya 1.000 orang kapasitasnya. Kemudian saya lihat di YouTube itu sekitar 4.000 orang yang menyaksikan ya gitu ya. Hari pertama hari kedua. Ini sumbernya. Terima kasih teman-teman dari PDSKO, Perdamsi, juga Hibgabi ya. Teman-teman Hibgabi juga salah satu narasumber yang kita minta untuk memberikan materi-materi kedaruratan, terutama untuk melatih teknik-teknik penanganan di lapangan ya. Kemudian baru yang di Aceh kita sudah lakukan di 25-26 Juni ya, 50 orang ya. Kemudian nanti kita rencana akan luring di Medan, Sumatera Utara ya. Nah, alur rujukan dan masih rujukan, saya kira ini juga Bapak Ibu sekalian pahami ya. Ketika dimanapun kita ditugaskan, kita harus memahami semua konsep dari event olahraga itu, mulai dari tempat kegiatannya. Kalau kita rujukan di pos kesehatan di bandara, bagaimana nanti kalau pasien itu sakit, bagaimana merujuknya ya. Kemudian kalau kita ditugaskan di venue, stadion atau tempat pelatihan, pastikan di mana tempat untuk kliniknya, kemana nanti apa mobil ambulannya, bagian rujuknya, rumah sakit rujukan di mana, di area yang terdekatnya. Nah ini semua harus kita punya ininya pemahaman untuk tadi koordinatan itu. Jadi kita harus memahami dulu harusnya kita lakukan itu. Tidak semata-mata kita hanya mampu untuk melakukan tindakan tidak. Tapi konsep dari suatu event olahraga itu adalah pelayanan kesehatan harus kita pahami. Itu salah satu kunci untuk kedaruratan juga ya. Kemudian juga adalah menyiapkan nomor call center juga yang lebih penting ya untuk panggil kedaruratan. Kemudian penyiapan ambulan, saya kira juga Bapak sekalian ya untuk ambulan ini baik itu untuk ambulan eh, yang advance ya, yang memiliki fasilitas lengkap ya atau kedaruratan ya, bisa melakukan RJP di dalamnya, ada alat-alat baik itu ventilator, kemudian defibrilator ya, basic dan sebagainya lengkap ya. Kemudian juga ada ambulan yang basic ya atau hanya transport. Kemudian transport ini ya kau usahakan juga harus ada apa namanya oksigennya, pastikan juga terisi ya. Kemudian kalau bisa juga minimal ada bisa monitor juga lah ya, bisa memantau apa namanya vital sign-nya ya. Untuk ambulans ini ya, ini juga untuk jumlah ya, jumlah penempatan juga biasanya kalau untuk cabang-cabang olahraga yang berisiko tinggi cedera ini itu bisa kalau bisa lebih dari satu ditempatkan ya, bisa dua bisa tiga. Kenapa? Karena masifnya kejadian cedera sehingga evakuasi itu lebih sering dilakukan sehingga ada ambulans cadangan yang untuk startup standby di situ ya. Ini rumah sakit rujukan. Jadi penunjukan rumah sakit rujukan berdasarkan lokasi kompetensi rumah sakit sesuai dengan kebutuhan event olahraga. Jadi usahakan lokasinya yang terdekat tapi kompetensinya yang memadai. Jangan pula lokasi dekat tapi kompetensinya tidak sesuai ya nggak perlu juga ya. Cari yang kompetensinya minimal dia bisa melakukan tindakan emergensi yang cepat, kemudian ada fasilitas operasinya yang cepat gitu ya. Kemudian juga penetapan masih juga oleh panitia penyelenggara. Jadi kita mintakan ada surat penetapan sehingga rumah sakitnya mau menyiapkan fasilitas yang sesuai kita harapkan. Tim medis yang bertugas menguasai kompetensi rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan untuk menentukan tujuan rujukan. Jadi tim medis yang tugas itu juga harus tahu ya kalau dia tugas di sini kemana rumah sakit tempat akan merujuk ya, siapa kontak rumah sakit tersebut ya, ini juga harus kita pastikan. Kalau enggak nanti ini juga akan
Jangan nanya-nanya lagi ketika sudah terjadi ada pasien atau merujuk ya. Jadi ya kita paham itu. Kemudian juga fasilitas rumah sakitnya baik untuk regional utama juga ini kita pastikan ya lengkap ya, mulai dari ruangannya, gawat daruratnya, ruang bedah, ruang intensifnya, dan ruang perawatannya ya. Pemeriksaan X-ray, CT scan, MRI, cath lab ini juga kita sudah punya datanya ya. Mana pasien yang harus di X-ray, kita tahu mau harus dikirim kemana, atau cukup dia di perawatan biasa ke kemana itu kita sudah tahu. Ya, terus kalian ini untuk sebagai penutup sesi yang pertama ini, terakhir adalah penjelasan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan cabang olahraga sangat penting dipersiapkan dengan baik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pertandingan olahraganya ya. Jadi kita tuh bagian yang sangat penting juga gitu. Bukan berarti kita tuh bukan hanya pendukung yang tidak penting, tapi kita kalau tidak kita juga kadang olahraga itu bisa tidak dilakukan atau bisa ditunda pelaksanaan olahraganya gitu. Pemenuhan standar fasilitas juga ini akan meningkatkan keberhasilan pelayanan dan tindakan medis, terutama pada saat kedaruratan. Jadi kesiapan fasilitas itu kunci sukses kedaruratannya gitu ya. Jangan kita merasa wah kita udah hebat tapi kok fasilitas kita yang ada di situ tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang kebutuhan untuk tindakan, itu tidak ada apa-apa jadinya ya. Serta memenuhi kesehatan mencegah kematian atlet ya. Jadi fasilitas ini sangat penting untuk itu. Pemilihan tenaga medis ya dan kesehatan yang memiliki kompetensi dan pengalaman kedaruratan sangat diperlukan terutama untuk cabang olahraga yang berisiko tinggi cedera. Jadi itu kita minta juga ya teman-teman ketika di Faskesnya itu pilihlah orang-orang yang memang betul cakap melakukan kedaruratan ketika untuk dikirim ke Faskes event olahraga. Karena ini kita nggak main-main ya. Artinya tidak semua perawat atau dokter ya yang memang mempunyai apa istilahnya fashion dalam kedaruratan gitu. Tidak semuanya ya. Ada memang dia itu hanya pelayanan yang slow gitu ya, tapi ada yang cepat gitu. Peningkatan kompetensi tenaga medis, tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi, kecepatan tenaga kesehatan dalam menangani kedaruratan dan standar. Jadi kita terus ya melakukan melatih diri kita, dan pada saat event juga diusahakan juga ada waktu-waktu memang kita melakukan penyegaran gitu, terutama event-event besar ya. Kita perlu penyegaran untuk dalam kompetensi teknis medis kita. Kemudian tim medis tim kesehatan yang akan bertugas untuk menciptakan soliditas ya, soliditas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan profesional dalam bertugas sesuai kompetensi. Jadi teamwork itu sangat penting ya. Karena kerja tim di lapangan itu akan mempercepat proses dari evakuasi kedaruratan ya. Kemudian tenaga tim medis dan kesehatan harus mempelajari pengetahuan tentang risiko cedera pada cabang olahraga tempat dia bertugas. Jadi kalau kita bertugasnya di cabang olahraga renang gitu, kita harus pelajari apa saja risiko-risiko terjadi tenggelam atau tersedak air atau apa. Kita harus mempelajari itu. Apa risiko terjadinya? Apa harus dilakukan? Nah, kita harus mempelajari itu supaya kita siap ya sebagai tim medis. Dan terakhir, tim medis tenaga kesehatan harus menguasai area fasilitas kesehatan tempat bertugas, alur rujukan, posisi ambulan, rumah sakit rujukan, tujuan rujukan untuk mempercepat waktu respon kondisi kedaruratan. Nah, ini sangat penting lagi ya. Jadi kita tidak hanya memiliki kompetensi internal, tapi kita juga harus menguasai eksternalnya. Ya, inilah kunci kebijakan kedaruratan dalam suatu event olahraga. Saya kira itu Pak Abdurrahman Wahid yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.